Shalom semuanya. Kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan penuh sukacita. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau maksudkan dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab, dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan tema untuk minggu ini adalah Yesus menampakkan diri setelah bangkit, menyatakan ia adalah Tuhan. Penampakan Yesus di Danau Tiberias adalah yang ketiga kalinya sesudah kebangkitannya dari antara orang mati. Itu kita bisa lihat di ayat 14, ayat terakhir dari bacaan ini. Sebelumnya sudah ada atau sudah pernah terjadi penampakan
2 kali secara khusus kepada para murid, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 penampakan pertama, dan yang kedua Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, dan juga ada di kitab-kitab Injil yang lain. Di sini kita melihat bahwa Yesus itu tidak pernah menyerah untuk menyatakan siapa dirinya kepada murid-muridnya sesudah kebangkitan. Dan Yesus menampakkan dirinya di tepi Danau Tiberias. Danau Tiberias itu merujuk kepada daratan atau tepi yang berbatasan dengan Danau Tiberias. Danau Tiberias ini juga dikenal sebagai Danau Galilea. Nah, danau ini sangat penting sekali dalam Perjanjian Baru. Sebab ada banyak peristiwa yang penting dalam pelayanan Yesus Kristus terjadi di sekitar Danau Tiberias atau Danau Galilea, atau juga di atas perairan danau tersebut. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di sana, yaitu tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kita bisa membaca dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Dan kemudian mujizat berjalan di atas air dan Yesus menenangkan badai. Itu ada di Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Lalu kemudian penangkapan ikan dalam jumlah yang besar, Lukas 5 ayat 4 dan 5. Dan ada pula khotbah-khotbah dan pengajaran Yesus di sekitar Danau Tiberias atau Danau Galilea. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 14, pantai Danau Tiberias menjadi lokasi penting di mana Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Di sini disebutkan beberapa murid, yaitu Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid yang lain. Ada di ayat 2. Nah, setelah semalaman para murid ini mencari ikan karena memang mereka sebelumnya adalah nelayan, mereka tidak berhasil menangkap ikan. Padahal sudah 1 malam mereka mencari ikan. Lalu Yesus ada di sana menjelang siang, ayat 4. Ketika hari mulai siang, menjelang siang Yesus ada di sana, di Danau Tiberias ini. Dan para murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus membuka percakapan dengan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Kita baca dalam ayat 5. Mereka tidak mengenal Yesus yang bertanya, padahal Yesus ada di dekat mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus ini memberi perintah, karena ia sendiri tahu bahwa para muridnya ini sudah semalaman bekerja mencari ikan tetapi tidak mendapatkannya. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu. Kalau kita membaca di ayat 6 ini bahwa Yesus memberi perintah untuk menebarkan jala di sisi kanan perahu, kita akan mengingat apa yang terjadi sebelum peristiwa kematian Tuhan Yesus dalam Lukas 5 ayat 4 dan 5, di mana Yesus juga menyuruh untuk melepaskan jala di sebelah kanan perahu, menebarkan jala. Peristiwa itu sepertinya berulang dalam Yohanes 21 ayat 6. Dan ketika mereka taat pada perintah Yesus, walaupun waktu itu mereka belum kenal bahwa itu Yesus yang memberi perintah, maka menghasilkan 153 ekor ikan yang besar-besar. Tapi jala mereka tidak koyak, walaupun ikan-ikan itu sangat banyak. Nah, di Danau Tiberias inilah terjadi pengenalan. Artinya pada awal mereka tidak
tahu bahwa itu Yesus yang berdiri di depan mereka. Dan murid yang pertama mengenal Yesus adalah Yohanes. Maka Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mungkin saja dia mengingat peristiwa menjala ikan sebelum kematian Yesus. Atau juga dia takjub bahwa ketika Yesus memberi perintah dan banyak ikan yang didapat, maka ia mengingat itu adalah Tuhan. Ayat 7. Nah, di danau ini adalah juga menjadi tempat pertemuan kasih. Setelah murid-murid mendarat dengan membawa banyak ikan, maka Yesus menjamu mereka dengan ikan dan roti untuk sarapan pagi bersama. Ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Inilah kisah yang terjadi di pantai Danau Tiberias pada penampakan Yesus yang ketiga kali. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, penampakan Yesus yang ketiga kali ini berarti adalah juga penampakan yang berulang. Artinya, Yesus menampakkan diri sudah berulang-ulang sampai 3 kali pada kesempatan ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid secara berulang setelah kebangkitannya? Nah, di sini bisa kita mendapatkan penjelasan bahwa untuk meneguhkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi dan bukan cerita-cerita dongeng. Nah, fakta ini diteguhkan melalui para saksi mata, yaitu para murid, bahwa Yesus itu benar-benar hidup, dia benar-benar bangkit dan telah mengalahkan maut. Dan bahwa Yesus itu tidak berubah, ia tetap sama kasih dan kuasanya, dan ia melayani dalam kehambaannya. Yang kedua adalah penampakan berulang ini memberi kepastian bagi para murid dan bahkan kita semua sebagai orang percaya bahwa kebangkitan Yesus adalah inti atau pusat dari iman Kristen. Dan kemenangannya atas dosa dan kematian itulah dasar pengharapan kita. Yang ketiga, ketika Yohanes mencatat peristiwa ini secara detail sebagai bagian dari Injilnya, tentu itu mempunyai tujuan untuk meyakinkan setiap orang yang membacanya, termasuk kita semua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, sehingga mendorong kita untuk percaya dan memberitakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Yang keempat adalah penampakan yang terjadi ini bukan hanya untuk membuktikan tentang kebangkitan Yesus, tetapi juga di dalamnya ada pemulihan hubungan dengan para murid. Tentu kita ingat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu kemudian ketika Yesus ditangkap, para murid itu meninggalkannya. Mereka mencari aman. Jadi ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri berulang kali, maka ini membuktikan bahwa di dalam kebangkitannya dan penampakannya itu, di dalam penampakannya untuk membuktikan kebangkitannya, terjadi juga pemulihan hubungan dari para murid dengan Yesus. Dan Yesus mempersiapkan para murid untuk tugas pelayanan selanjutnya. Karena sesudah kebangkitannya, ia akan mengalami kenaikan ke surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima adalah iman kita kepada Tuhan Yesus itu punya dasar yang kuat. Karena ini adalah peristiwa sejarah, ada saksinya, dan dapat dipercaya. Sehingga kita tidak beriman pada Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit, hidup, dan berkuasa. Lalu kemudian kebangkitan Yesus juga menghapus keraguan
dan ketidakpercayaan para murid. Meskipun mereka telah diberitahukan tentang kebangkitannya, awalnya mereka sulit percaya karena mereka diliputi kesedihan, ketakutan, dan keraguan-raguan. Lukas 24 ayat 11. Dan penampakan Yesus ini membuktikan bahwa guru mereka itu benar-benar bangkit dari kematian dan dia dapat berbicara. Mereka dapat melihatnya. Bahkan mereka dapat makan makanan yang disajikan oleh Yesus. Dan mereka sendiri telah melihat kuasanya, di mana ia memberi kepada mereka 153 ekor ikan yang besar-besar. Nah, bukti-bukti yang dinyatakan dalam bacaan firman ini adalah bukti-bukti yang tidak dapat dibantah. Bukti yang kuat dan beragam, sehingga juga menjadi fondasi bagi para murid untuk memberitakan Injil dan bagi kita sekalian. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk amanat agung sebelum naik ke sorga. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari dengan kita percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dan Yesus itu berkuasa? Benarkah kita percaya bahwa ia adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang berkuasa? Mari kita melihat dalam hidup hari-hari kita. Apakah kita peka akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek hidup kita? Bahwa kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita lihat bagaimana respon iman kita yang aktif ketika mengalami pergumulan, ujian kehidupan, atau ketika mengalami sukacita. Apakah kita mengakui bahwa ini adalah bagian dari kuasa Tuhan, sehingga dalam kesulitan, dalam cobaan, kita tetap percaya ada Tuhan yang hidup itu yang akan memampukan kita, yang menolong kita sehingga kita bisa menghadapinya dengan mempercayakan hidup ini di dalam Tuhan dan tidak menjadi lemah imannya atau putus asa. Dan bagaimana kita merespon setiap kejadian itu dengan iman yang aktif. Apakah kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus yang bangkit? Atau kita masih tetap ragu-ragu? Walaupun kita percaya, tapi sekedar percaya saja, tapi ketika diperhadapkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan, kita tidak memiliki respon yang baik. Dan kepercayaan yang kuat bahwa kita dapat bergantung kepada Yesus. Kita dapat melihat Dia sebagai jawaban dan sumber pertolongan ketika kita taat kepadanya. Dan pada akhirnya kita ingat akan kisah ini, bahwa ketika Yesus sudah ada di situ bersama mereka, mereka tidak peka. Mereka tidak mengerti. Nanti ketika mujizat itu terjadi, baru mata rohani mereka, mata iman mereka dicelikkan. Bagaimana ketika tidak ada mujizat yang terjadi? Apakah kita tetap percaya bahwa Yesus itu hidup, Dia bangkit dan berkuasa? Terkadang kita minta mujizat, tapi mujizat itu belum dinyatakan. Ini pun merupakan sebuah ujian tentang iman kita. Apakah kita masih bergantung kepada Dia yang kita percayai itu bangkit dan berkuasa, walaupun kita tidak langsung melihatnya secara fisik sebagaimana para muridnya. Apakah kita tetap menaruh harapan bahwa akan terjadi pemulihan dalam hidup kita, bahwa kita pun diselamatkan, kita pun akan menikmati damai sejahtera dari suatu keadaan yang tidak baik dalam hidup kita? Dan apakah kita selalu berharap dan harapan itu tidak pernah mati? Walaupun kita belum melihat apa-apa, namanya juga berharap. Tapi kita tetap taat kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan
telah bangkit dan mengasihi kita. Lalu apakah kita ini suka untuk bersekutu dan melayani Tuhan dalam kasih-Nya? Atau kita cuek saja, cukup tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit dan tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita? Apakah kita hanya mengimani saja bahwa yes, benar bahwa Yesus bangkit, tapi kita tidak mengalami kebangkitan iman, rohani, hubungan, dan pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam? Selalu harus ada respon dari kita ketika kita mempercayai kuasa kebangkitan terjadi pada Yesus. Apakah makna kebangkitan Yesus bagi kita orang percaya itu sungguh-sungguh kita hayati, bahwa kebangkitan Yesus adalah fondasi atau dasar iman yang begitu kuat di mana kita bisa berharap, kita bisa mengandalkan Tuhan, kita bisa percaya kepadanya karena Dia telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Dan bahwa kita diberikan kesempatan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ataukah kita masih ada dalam posisi ragu-ragu? Dan jika kita menjadikan kebangkitan Yesus itu dengan bukti-buktinya sebagai fondasi dasar iman kita, maka kita akan tetap kuat, tetap kokoh, dan mampu menghadapi segala sesuatu. Yesus yang bangkit, kebangkitan itu juga adalah milik kita. Bukan hanya nantinya orang percaya akan dibangkitkan, tetapi selagi kita mengalami hidup, terjadi kebangkitan, pertumbuhan, dan pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam, lebih besar. Sehingga kita menjadi juga bukti nyata bahwa kebangkitan Yesus yang terjadi itu sangat mempengaruhi hidup beriman kita. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita tidak hanya sekedar mengikut Yesus yang bangkit, tetapi terjadi sesuatu akibat peristiwa kebangkitan itu. Hidup menjadi lebih bersemangat, bergairah mengikuti Tuhan, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memantapkan hidup yang benar-benar serius dalam Tuhan dan tidak ingin lagi hidup dalam dosa. Semua itu harus ada dampaknya, harus berdampak sehingga kebangkitan Yesus itu terlihat dalam kebangkitan hidup iman kita, kepercayaan kita kepada Dia. Nah, itu yang orang-orang akan lihat apa yang terjadi pada kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita itu hanya melihat kebangkitan itu sebagai fakta sejarah dan ada buktinya sampai di situ selesai, lalu apa dampaknya buat hidup kita? Tidak terjadi suatu pergerakan yang dinamis dan aktif. Kita hanya begitu-begitu saja tahun per tahun. Padahal berita kebangkitan selalu diperdengarkan kepada kita. Harus ada yang terjadi. Karena kita juga adalah menjadi bagian untuk menyampaikan berita kebangkitan itu melalui kehidupan kita. Sehingga orang melihat kehidupan kekristenan kita itu sungguh sangat berbeda dari orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit, hidup, berkuasa, itu harus nampak dalam hidup kita. Dan kita harus sukacita mengikuti Dia. Kenapa? Karena ada pengharapan. Hidup kita punya tujuan. Tujuannya adalah hidup bersama dengan Tuhan yang terus mendorong dan memotivasi kita menjadi orang yang benar setiap hari. Mari berjalan dengan Tuhan, karena hidup bersama dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau beri kepada kami.
Biarlah firman ini jadi berkat untuk kami, jadi kekuatan di dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami ikut ambil bagian menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus melalui kebangkitan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan yang diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga orang boleh melihat hidup yang mengalami perubahan dan orang-orang lain percaya bahwa Yesus benar-benar hidup dan kami adalah juga bukti dari kebangkitan Kristus yang berdampak dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa.